udahlah saya ada duit, kumpul-kumpul. Iya. Nah, saya kabur nih. Kemudian begitu saya diterima di Pertamina, 3 bulan saya di sana dipanggil masuk Wamil. Kalau kau memang mau butuh seperti saya, kenapa kau tidak ambil seperti ilmunya dengan saya? Baik. Atau kerjakan pekerjaanmu seperti apa yang saya lakukan. Baik. Jangan diusilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wintals, podcast Universitas Widya Nusantara. Hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumber kita ini adalah narasumber yang paling banyak direquest, paling banyak diminta untuk didatangkan. Sosok beliau ini adalah sosok yang menginspirasi kami di Universitas Widya Nusantara, termasuk kepada saya sendiri. Banyak sekali hal yang saya pelajari, dan sosok narasumber kita juga ini adalah orang yang membuat saya secara pribadi itu merasa nyaman bekerja di Universitas Widya Nusantara. Dan ada banyak pelajaran. Ini sebenarnya bukan patende kalau orang Kaili bilang, tapi ini adalah sesuatu yang lahir dari dalam hati saya pribadi. Kita kedatangan Bapak Rektor Universitas Widya Nusantara. Selamat pagi Pak, selamat datang Bapak Dr. Tigor Hasitumorang MHMKes di podcast Universitas Widya Nusantara. Terima kasih Pak sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi jadi narasumber di pagi hari ini. Sebenarnya kami ngambil gambar ini, ngambil video ini di bulan Ramadan, dan karena banyak request tadi Pak dari banyak penonton kita, bahkan tim podcast itu sudah meminta saya untuk menghubungi Bapak sesegera mungkin, tapi karena kesibukan yang sangat luar biasa. Tapi kalau Bapak nanti lihat sebentar di papan podcast kita itu tertulis nama Bapak sangat besar di situ, karena menjadi narasumber yang paling diinginkan. Jadi seperti itu Pak. Pak, hari ini kita ingin banyak menggali kisah kehidupan Bapak, tentang bagaimana kiat suksesnya Bapak yang menurut kami itu perlu dibagi kepada penonton podcast kita. Mudah-mudahan ada pelajaran hidup yang bisa didapatkan, sehingga kemudian dari pelajaran itu ada bisa diaplikasikan dan kita bisa mengikuti jejak Pak Rektor ini menjadi orang-orang yang sukses. Ada banyak hal yang mau kita bicarakan Pak, tapi saya sebenarnya hal yang saya buka mungkin dari yang pertama. Bapak ini kan termasuk orang yang memajukan pendidikan di Sulawesi Tengah dengan membuka kampus, dan Bapak bergelar Doktor S3, pendidikannya tinggi sekali. Apakah Bapak itu memang dari keluarga yang berpendidikan, yang memang latar belakang pendidikannya itu tinggi sehingga kemudian terinspirasi dari situ, atau seperti apa itu Pak? Ya silakan Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi rekan-rekan yang sedang juga menjalankan ibadah puasa, betul. Saya menyampaikan selamat menjalankan. Semoga ibadah puasa ini membuat suatu motivasi buat kita masing-masing agar kita bisa melaksanakan di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu Pak Amil. Saya terima kasih sebanyak ya pada Pak Amil yang mengajak saya ngobrol-ngobrol tentang saya pribadi di Universitas Widya Nusantara. Sebenarnya dalam kegiatan ini memang kita sudah rencanakan ya, tetapi baru kali ini ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di podcastnya Universitas Widya Nusantara. Memang kalau dilihat Universitas Widya Nusantara adalah masih apa namanya ya,
baru. Masih baru secara tetapi usia. kita membuat hal-hal yang bisa mengembangkan, memotivasi semua kita masyarakat di Sulawesi Tengah agar juga kita bisa maju. Betul. Apalagi ke depan itu sesuai dengan arahan dari Dikti itu kita betul-betul berbeda dengan sistem pembelajaran yang dulu dengan yang sekarang. Jadi inilah makanya saya mengajak semua para dosen, semua staf yang ada di Universitas Sudia Nusantara memberikan perhatian yang full kepada organisasi kita ini agar apa yang kita didik itu bisa bagus. Kira-kira begitu. Tadi Pak Ahmil menanyakan tentang masalah riwayat saya. Sebenarnya sih buat saya kalau ini cerita wah lucu dah. Lucu gitu. Jadi sebenarnya orang tua saya sebagai PNS, terus kemudian kami ada 9 bersaudara. 9 bersaudara yang tinggal di Pulau Samosir. Di Pulau Samosir itu ada namanya kecamatan di situ. Kami tinggal di situ. Kemudian di antara kami 9 bersaudara itu saya punya orang tua itu memang ketat. Mengawasi kita di dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Disiplin. Dan dilakukan pengawasan artinya diberikan kita ada tugas bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Nah salah satu contoh dulu saya ingat saya waktu masih kecil ya. Saya kan lahir tahun 1956 Oktober. Terus kami 9 bersaudara. Di 9 bersaudara ini kami orang tua kasih tugas. Kau ada tugasmu pagi cuci piring. Kau tugasmu masak. Kau tugasmu ini diatur itu. Ada jadwal-jadwalnya. Ada jadwalnya. Nanti akan rotasi lagi. Ada rotasi. Berarti tiap hari beda-beda. Beda-beda. Tergantung kepada beban tugasnya. Tentunya kalau kakak saya udah tugasnya sudah lebih tinggi. Tapi kalau saya pada waktu itu masih SD itu mencuci piring apa gitu. Nah, dan diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Tanggung jawabnya gini, kamu saya kasih ini kau pelihara. Kau pelihara. Berupa apa itu Pak? Ayam, ternak ya. Kuda, kambing kita pelihara di sana di kampung. Masing-masing anak berarti punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Beda-beda. Nah, terus ada waktu itu saya diberikan tanggung jawab pelihara ayam. Jadi ayam ini semua dikasih ayam. Ini kau pelihara ayam, ini pelihara kambing, ada pelihara kuda, ada pelihara kerbau. Dikasih tugas. Berarti melatih tanggung jawab Pak. Melatih tanggung jawab. Nah, terus kemudian enggak tahu kenapa ya, saya juga dalam hatiku enggak tahu. Jadi semua yang saya pelihara itu semua jadi. Sampai saya punya orang tua itu kaget. Ada apa ini kamu ini memeliharanya kok bisa bagus gitu. Tapi saudara-saudara yang lain ada pada mati. Pada mati tidak tidak mungkin tahu ya bagaimana ya. Pada mati tidak jadi gitu loh. Berarti itu keuletan barangkali Pak ya. Kurang tahu juga begitulah yang anunya ya. Tapi memang saya lebih care, lebih perhatian gitu ya. Apa pelihara apa gitu, peliharanya care gitu. Jadi seperti ada hati di situ. Ada hati di situ. Bayangin aja pada masih zaman dulu ya. Zaman dulu itu artinya tahun 70-an itu pelihara terus sampai kandang ayamnya banyak. Tapi saya tidak izinkan kalau mau dipotong permisi. Tidak boleh tidak. Tidak boleh. Mau digeser itu tidak boleh tidak gitu. Jadi harus permisi. Apapun itu yang saya punya kerjakan itu harus permisi. Begitu saya lakukan. Terus kemudian itu sekolah sampai dengan SMP. Jadi di SMP itu lain lagi kegiatannya ke aktivitas. Kalau minggu kan biasanya libur. Itu kegiatan kita main volley.
Oh, olahraga. Olahraga. Saya bikin itu kalau udah Sabtu sore, Minggu itu saya bikin ada lapangan. Jadi lapangan voli. Lapangan di depan rumah. Sebelumnya belum tidak ada. Tidak ada. Saya Inisiatif bikin. Bapak bikin. Inisiatif saya bikin itu. Lapangan okay. voli di mana karena saya lihat pada waktu itu banyak orang remaja-remaja anak SMP main voli. Tetapi ada kurang tempat kira-kira gitu. Nah, saya coba bikin tetapi disewa. Oh, disewa dong. Jadi menghasilkan. Saya sewa, terus saya bikin jualan. Di situ jualannya makanan-makanan yang gampang diciptakan. Seperti kerupuk, kayak gitu ya, buah mangga. Habis mereka olahraga, gitu. Mereka bayar. Berarti memang jiwa bisnisnya Bapak itu sudah dari kecil udah terbangun. Kayaknya begitu. Memang baru sekarang ini baru saya rasakan, saya sadari ya. Memang ada bakat. Kenapa? Waktu mahasiswa juga demikian. Saya mahasiswa di Jakarta. Saya masih ingat itu beli barang dari Tanah Abang, saya kirim ke kampung. Untuk dijual. Nah, saya bikin begitu. Saya punya saudara-saudara saya itu di Jakarta itu ada berapa orang. Tapi yang melakukan itu saya sendiri. Saya nggak tahu. Berarti memang sifat-sifat kesuksesan itu sudah melekat dalam diri Bapak. Tadi saya simpulkan pertama ulet, kemudian care terhadap tanggung jawab, perhatian terhadap tanggung jawab, kemudian juga inisiatif. Maksudnya punya kreativitas. Bapak melihat bahwa tidak ada kurang lapangan di situ, ada jiwa yang ingin berolahraga tapi nggak ada, Bapak bikin. Tapi yang saya kaget itu Bapak sewakan. Selain disewakan, lalu kemudian Bapak menginisiasi untuk bikin jualan lagi di situ. Makanya ada jiwa bisnisnya, ada care-nya, inisiatifnya juga ada, kreativitasnya juga ada. Luar biasa Pak. Memang dari situlah kemudian bibit-bibit kesuksesan itu sudah mulai muncul. Iya betul Pak. Berarti Pak dari 9 anak-anak itu oleh orang tua memang semuanya didukung untuk meraih pendidikan? Dipaksa harus. Jadi kami 9 bersaudara itu, adik saya di kelas itu juara terus, juara umum. Dulu ketat itu untuk pengawasan juara-juara itu. Di sekolah saya waktu SMP, itu adik saya 2 itu juara umum terus. Saya tuh tidak dapat apa-apa itu. Ya hanya di dalam kelas aja. Tidak begitu menonjol kalau asal akademis. Tidak begitu menonjol. Tapi mengikuti. Gitu. Jadi semua kegiatan sekolah itu tetap saya ikuti. Nah, jadi muncullah kepada saya dari SMP masuk ke SMA. Kan gitu ya. Jadi saya punya saudara itu kuliah semua. Kuliah. Bapak anak keberapa? Saya anak kelima. Berarti anak pertama, kedua, ketiga, keempat sekolah. Kuliah semua. Kuliah semua. Jadi pada waktu itu muncullah saya tamat SMP melanjutkan ke tingkat SLTA yaitu sekolah perawat. Jadi kenapa masuk dulu SPK berarti? SPRA. SPRA namanya dulu. Berarti SPRA dulu baru SPK ya? Jadi kenapa saya masuk ke SPRA atau ke perawat? Itu ada menteri kesehatan yang ada di kecamatan itu luar biasa pasiennya. Jadi sangat memberikan pelayanan itu sangat mahal dia. Pak Mantri. Ya Pak Mantrinya. Mahal, artinya mahalnya itu sulit dipanggil ke rumah, sulit karena banyaknya pasien di rumah. Dan terkenal kan gitu. Jadi saya bilang, wah ini peluang sebenarnya ini. Saya bilang, menjadi sukses kita sebenarnya peluang ini, saya bilang begitu kan. Jadi saya tamat dari SMP, saya masuk ke SPRA namanya, sekolah perawat. Nah, terus itu susah juga masuk ke situ. Karena persaingan ketat. Kuota sedikit. Kuotanya sedikit. Nah masuklah ke Medan. Masuklah saya sekolah di Medan, masuk SPRA. Habis itu udah kuliah.
tiba-tiba muncullah di antara kami 45 ya, satu kelas. Ada beberapa laki-laki yang memang ekonominya bagus dan memang cita-citanya bagus, kira-kira begitu. Kami sudah kelas 3. SPRA tadi itu. Ya, kelas 3 SPRA. Ada kesepakatan kami bersaing. Oke, gitu. Di antara teman-teman di antara berteman ini. Kan sudah mau tamat. Iya. Udah kelas 3 pada waktu itu. Terus kita bilang, oke, kalau kau tamat dari sini kemana? Iya. Nah, ada yang bilang kerja, ada yang bilang ini. Terus enggak, kita rubah. Bapak gitu. yang bilang seperti itu? Iya, kita rubah, kita bilang begitu. Jangan langsung kerja. Karena apa? Sekarang ini kelihatannya beberapa teman kita yang ada di daerah, ya begitu-begitu terus. Begitu aja ya. Gitu. Jadi bagaimana? Kita kuliah. Nah, kuliahnya kemana? Terus, ya kemana aja. Iya, belum tahu. Sesuai dengan minat dan lain-lainnya. Passion masing-masing ya. Kalau begitu kita sekolah. Iya. Jadi kami kelas 3 sudah mendaftar untuk masuk SMA. Yang 5 orang tadi itu. Iya. Yang 5 orang itu kuliah, ambil ijazah SMA. Waktu itu ijazah. boleh. Kita ada istilahnya seperti persamaan. Tapi kita ikut kuliah, itu belajar. Nah, jadi saya ambillah pelajaran waktu itu yang kalau dulu kan disebut bukan ada IPA, ada IPS. Ini masih tingkat SMA, Pak? Iya, di SMA. Di SMA. Di SMA. Jadi saya sambil sekolah di SPR, sekolah perawat, saya sudah mendaftar di SMA kelas 3. Berarti SPR itu masih setingkat SMP begitu, Pak? SMA. SMA, berarti Bapak 2 kali SMA? 2 kali SMA. Oh begitu, SMA perawat dan SMA umum? Iya. Oh begitu. Saya punya 2. Nah, jadi kenapa kita bertahan seperti itu? Kenapa kita bercita-cita seperti itu? Karena kita pikir ya kita kan sebagai laki-laki. Iya. Kalau kita ke depan, masa depan kita seperti ini, ya begitulah. Kira-kira begitu. Kita puas atau tidak kira-kira begitu. Betul. Jadi adalah teman saya itu yang 5, 1 kuliah dia di hukum. Tunggu sebentar Pak. Tadi kan SMA ke SMA kembali Bapak. Itu 3 tahun lagi Pak? Enggak. Oh, langsung kelas 3. Oh langsung, kayak persamaan. Iya, ya? persamaan. Jadi kita waktu itu kita mendaftar ke sekolah, kita diterima. Iya. Jadi kita diterima, oke. Setelah kita diterima, kita sekolah. Waktu itu masih ada program begitu? Masih ada program yang berarti seperti Bapak itu. SMA itu jadi 4 tahun dong Pak? 4 tahun memang? Iya, 3 tahun di SPRA, setahun di SMA umum itu? Iya. Oke Pak. Begitu, jadi 4 tahun. Nah, jadi itu tidak diberitahu sama orang tua loh. Oh Bapak tidak sampai? Tidak. Inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri itu. Inisiatif, tidak dikasih tahu sama orang tua. Iya, orang tua juga tidak mengarahkan harus kemana. Dia pikirannya itu kerja. Oh, karena Bapak beda tempat ini? Beda, tidak tinggal sama orang tua. Semenjak SPRA tadi? Tamat SMP, sudah pisah dengan orang tua. Bapak kemana? Tadi kan di Samosir itu. Iya, ke Medan. Ke Medan, SMP-nya. Sudah SMP SMA-nya sudah di Medan. Di Medan juga. Sekolah perawatnya kan. Perawat, iya. Di Medan. Jadi kita waktu itu tinggal di asrama juga dengan teman-teman gitu. Jadi betul yang 5 itu mengambil SMA. Sama-sama. Masuk sama-sama. Kita karena udah ada bercita-cita ini. Iya. Biasa saling baku saing. Iya, gitu kan. Kau bagaimana gitu. Iya. Saya ceritakan dulu teman saya yang 5 ini. Baik. Nah, yang 5 ini masuklah dia SMA dan dia langsung begitu tamat SMA, begitu sekolah kita selesai, dia masuk ke kuliah. Dia masuk kuliah ke USU, ada yang ke swasta, ada yang ini. Dan akhirnya dari yang 5 itu, yang kuliah betulan itu hanya 3. 3 orang. Dari 5 ini. Dari yang 5 itu. Tapi memang diambil ijazah SMA. Iya. Jadi yang ini diambillah ini. Jadi dia kuliahlah kami yang 3 ini. Nah, jadi kalau di orang tua,
menyampaikan di pikirannya kan dia akan kerja. Iya, Bapak diarahin Dia kerja. tidak terpikir dia untuk saya akan kuliah gitu. Dia tidak terpikir karena Kakak-kakaknya Bapak masih kuliah. Disupport untuk kuliah. Kalau Ya. Bapak diarahin untuk kerja. Untuk kerja. Gitu. Iya, karena memang walaupun sudah PNS ya, tapi membiayai banyak itu kan berat. Itulah alasan orang tua saya. Jadi dia bilang, kakakmu kan kuliah semua. Iya. Ya kamu kerjalah dulu. Diarahin ke situ. Pak. Kerjalah dulu katanya gitu. Wah, adik saya Iya. yang SMA sudah ditaruh ke Jakarta. SMA-nya di Jakarta. SMA di Jakarta. Karena apa? Karena orang tua saya anaknya harus ada ABRI. Oh, mau diarahin ke ABRI. Jadi SMA sudah masuk di SMA Lapangan Banteng, SMA 1 Lapangan Banteng Jakarta. Sudah ditaruh di situ. Buat begitu lulus langsung masuk. Bisa masuk AKABRI dengan alasan kalau dari Jakarta lebih mudah gampang untuk masuk AKABRI. Iya. Gitu. Itu harapan orang tua. Jadi mungkin ya memang betul juga biaya besar. Iya. Kakak saya itu kuliahnya di Jakarta, di Medan semua. Iya. Nah gitu. Jadi pembiayaan pasti lebih berat. besar. Jadi memang Jadi Bapak tidak disupport untuk. tidak disupport. Sudahlah kamu kerja aja dulu gitu. Akhirnya Bapak kerja atau bagaimana itu Pak? Saya tidak mau kerja. Berarti keinginan untuk kuliah itu kuat Pak ya? Besar. Besar. Saya tidak mau kerja. Jadi wow saking jengkelnya saya dalam hati begini. Kenapa ya saya punya orang tua kok saya tidak diberikan kuliah? Ada di pikiran kayak pilih kasih. Iya pilih kasih. Iya. Ada pilih kasih. Kenapa? Adik saya mau masuk AKABRI, SMA-nya sudah ditaruh di Jakarta. Kakak saya kuliah. Saya tidak dikasih kuliah. Ada apa ya? Saya bertanya dalam hatiku. Tetapi saya tidak pernah melawan sama orang tua. Tidak pernah protes ya? Tidak Cuma pernah. di dalam hati dan pikiran dalam hatiku saja. udah bertanya seperti itu. Jadi sampai dengan kebetulan ada kita punya keluarga, dokter, kepala rumah sakit di rumah sakit swasta di Balige. Iya. Dia datang ke rumah untuk udah kamu kerja di sini aja, gitu. Ke rumah sakit. Rumah sakit. Karena Bapak punya basic. Basic perawat itu. Perawat tadi ya. Tapi saya tidak mau. Tidak mau saya. Nah, apa kegiatan saya? Nah, waktu itu begini Pak. Iya. Penerimaan mahasiswa tahun 76 itu. Iya. Tadinya kan 69 itu penerimaan itu. Tahun 76 itu penerimaannya itu biasanya kan di bulan Desember. Iya Pak. Penerimaan. Ini pas di situ berubah menjadi di bulan 7. Bulan Juli ya. Itu yang namanya istilah skalu-skalu dulu. Iya. Kalau orang mau masuk ke perguruan tinggi negeri ikut skalu. Di bulan Juli itu. Iya. Sekarang kayaknya jadinya kayak begitu sekarang. Iya. Malah awal semesternya kan di September Agustus kayaknya. Penerimaannya di Juli ya. Kan tadinya kan di bulan Januari. Pas di situ perubahannya menjadi di bulan berubah menjadi di bulan Juli. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Nah, itu juga mungkin peluang buat saya. Bapak sudah berpikir begitu? Ya saya nggak tahu, pada waktu itu saya belum tahu sih. Iya. Jadi akhirnya selama 1 tahun itu saya bersama dengan orang tua. Iya. Tetapi kerja saya bukan santai. Orang tua saya tidak tahu. Duit pun saya tidak minta kepada orang tua. Tapi Bapak kumpulin uang? Saya kumpulin uang, saya juga les bahasa Inggris. Saya privat. Berarti Bapak prepare sendiri tanpa diketahui oleh orang tua? Saya biaya sendiri. Dan sudah buat planning, saya harus kuliah ya? Saya harus kuliah. Walaupun tidak disupport. Iya. Walaupun tidak disupport. Salah satu juga waktu itu saya sudah pacaran dengan ibu ya. Dia bilang, kalau kau cuma sekolahmu seperti ini, saya tidak mau sama kamu. Oh berarti tetangga kampung sama ibu? Iya kan satu kampung. Ya, jadi dia di Balige. Nah, jadi kalau kamu seperti itu tinggal istilahnya SPR atau SLTA, saya tidak mau. Kau harus kuliah katanya gitu. Ya udah tambah semangat kan. Udah. Jadi saya menyampaikan itu kepada orang tua. Saya kuliah aja lah Pak. Dia bilang, sudahlah kasihan.
Kakak mau begini. Oke, saya terima gitu. Tetap tidak disupport. Nah, tidak disupport. Tetapi diam-diamlah saya ambil kursus bahasa Inggris daripada nganggur gitu. Jadi rambut saya dulu panjang segini, Pak. Rambut saya panjang dulu. Saya tidak bisa membayangkan Bapak gondrong. Iya, gondrong ada. Jadi panjang karena rambut nganggur saya. Setahun itu. Nganggur. Ya. Gitu. Dan ya pada waktu itu kita masih remaja ya, masih mau bergaya-gaya gitu loh. Apa yang muncul pada zaman itu kita pakai, kita ikuti gitu. Jadi itulah kepribadian saya pada masih SLTA gitulah. Tetapi karena orang tua saya sampai di akhir Desember, orang tua saya belum memberikan keputusan kepada saya. Masih tetap kekeh bahwa harus kerja. Gitu. Udahlah, saya ada duit, kumpul-kumpul, nah, saya kabur nih. Kalau keinginan kuat ya. Iya. Ini juga pelajaran memang bahwa kalau ingin meraih sesuatu itu betul-betul teguh, berjuang dan memang keinginan harus kuat. Ya. Tapi kita tetap dalam koridor ya, koridor ini kan kebaikan. Maksudnya keinginan kuat karena kita sudah mempercayai bahwa kalau mau sukses ini harus pendidikan ditingkatkan, harus sekolah. Iya. Wah, luar biasa. Kalau anak-anak sekarang gitu Pak, orang tuanya yang bersemangat, mensupport, anaknya yang setengah-setengah. Kalau Bapak beda, orang tuanya malah tidak support tapi bapaknya yang semangat sekali. Iya betul ya. Bapak kabur berarti. Saya kabur. Jadi dari Medan ke dari Balige, dari kampung ya. Kalau waktu itu orang tua saya di Balige. Saya berangkat dari situ masuk ke Jakarta, rencana saya ke Jakarta. Berarti kaburnya Bapak itu enggak izin sama dulu. Sekali? Enggak, saya hanya tulis surat. Tulis surat aja di tempat tidur. Saya masih ingat itu. Pak, saya tidak bisa untuk tinggal sini, saya berangkat ke Medan dan akan berangkat ke Jakarta. Bapak berarti sempat sampaikan tujuannya Bapak. Iya. Tetapi rupanya orang tua saya baca kan. Iya. Belum saya berangkat sudah disusul saya ke Medan. Didapat di Medan. Ya, di tempat saya punya kakak kan. Kakak yang kuliah. Iya, ketahuan berarti. Oh, sudah pasti di sana ya. Dia ditemuilah saya di situ. Iya. Jadi dia tanya, "Kau betul berangkat?" "Iya, saya berangkat." Nah, disitulah naik Tampomas, kapal laut. Kapal ya, Tampomas. Kapal laut. Oh, begini naik kapal laut ini. Nah, disitulah saya tibalah di Jakarta tahun 75 bulan 75 bulan 12 tanggal 26. Saya masih ingat itu. Tahun 1975. Sebentar Pak, tadi pas Bapak disusul sama orang tua ke Medan, Bapak ditanya, berarti betul serius. Berarti orang tua langsung luluh di situ. Disetujui. Karena dia lihat memang betul-betul mau, betul-betul bersemangat, betul-betul mau, ini tidak main-main. Dengan alasan begini Pak. Iya. Saya udah bilang, Pak, kalau saya tidak tidak kuliah, saya bisa kerja. Artinya SMA saya akan gunakan, SPR ini akan saya gunakan. Iya. Jadi dua-duanya nih saya bisa gunakan di Jakarta kerja. Iya. Kalau misalnya saya nggak lulus, saya akan kerja di sana. Jadi itu jadi bikin orang tua juga akhirnya oke lah. Ya silakan begitu. Jadi dicukupilah saya yang. Berarti sempat dikasih dana dong Pak? Dikasih tambahan? Iya, dipenuhi. Dipenuhi kebutuhan kita dipenuhi. Bahkan saya masih ingat itu kakak saya yang paling besar laki-laki. Saya di Tampomas, saya duduk di atas. Dia lemparkan itu rokok galan ke saya. Loh, kenapa rokok dikasih sama saya? Saya tidak merokok. Bapak tidak merokok? Tidak merokok. Iya. Saya dikasih ini. Apa maksudnya? Iya. Saya masih ingat itu. Tapi itu saya ambil. Dah. Sudah di kapal dilempar dari bawah. Dilempar rokok ini, rokok satu bungkus itu. Jadi kenangan juga itu saya pikir gitu ya. Jadi udahlah berangkatlah ke Jakarta. Itu ceritanya. Jadi berangkat itu dengan terpaksa orang tua saya. Tapi adik saya sudah ada di Jakarta ambil SMA itu ya. Jadi artinya tempat tinggal atau apa sudah tidak ada masalah gitu. Nah, tibalah di Jakarta tanggal 26 Desember tahun 75. Jadi di situ
pusat Indonesia. Iya di Jakarta kan, wah kita kan kalau nonton film kita pikir itu ke Jakarta itu bagus sekali, gedungnya kayak apa gitu kan, dah, udah semangat nih, udah tiba di Jakarta, sampai di Jakarta udah dijemput saya punya adik di Tanjung Priok, Tanjung Priok. Nah nyampe lah ke rumah, itu ada mereka tinggal sama om saya, ada om saya di sana, di Jakarta itu saya lihat. Aduh, segini rumah. Iya, seruangan ini. Segini. Iya. Boleh katakan mungkin hanya 1 meter ke samping ini besarnya. Saya bilang mati aku. Yang tinggal banyak. Anaknya kecil-kecil. Saya punya saudara satu yang ada om saya, saudara dari om saya, anak-anak om saya juga ada di situ. 3 orang. Ih, bagaimana tinggal begini? Saya bilang, mulai saya ketar-ketir juga. Terus akhirnya nyampe Jakarta, saya pikir saya bersandar begini, kok goyang temboknya? Kenapa? Saya juga karena baru datang ya. Saya mulai tangan saya menggeser ke sini. Kenapa goyang ini tembok? Ternyata bukan triplex, Pak. Apa namanya bambu itu? Yang dibungkus dengan bambu dianyam. Iya di bambu dianyam, tapi dibungkus dengan semen. Bungkus semen itu jadi indah bagus kelihatannya. Oh kayak kelihatan seperti dinding. Iya. Jadi seperti tembok gitu. Nah, goyang kenapa? Goyang ini. Ada apa ini? Saya pikir gitu. Nah kalau kita kan di kampung kan 1 orang 1 kamar. Ini 3 orang 1 kamar. Betul di kampung kecil. Tapi rumah besar. Iya betul. Waduh payah ini parah nih saya bilang. Saya enggak bisa ini kalau begini. Udah berlanjutlah di Jakarta ceritanya. Tinggal sama om itu dengan sampainya saudara. Terus saya tanya saya punya adik. Apa kerjamu di sini? Pagi-pagi mencuci. Bersihkan rumah. Ini. Jadi tidur di mana? Di sini. Tidur begini. Stres saya. Udah. Ingat, jadi saya tiba tanggal 26 Desember tahun 75. Nah, terus tahun 76 kan, tahun 76 Januari saya jalan-jalan lah di kota Jakarta dan biasa kita kan anak muda cari-cari teman atau apa. Ketemulah orang Batak. Sekampung. Udah. Aku begini, aku ceritakanlah keluh kesahnya kita. Kalau kau mau di sana ada pekerjaan. Nah, apa di situ? Rumah sakit Cikini. Jadi bisa ke sana melamar, coba aja. Ini orang Batak yang Bapak temui ini dia kerja di rumah sakit? Dia ada kenalannya di sana. Ada kenalannya. Dan dia tahu Bapak basicnya perawat. Ada perawat, ada SMA. Kan saya bilang, saya datang ke sini mau kuliah sebenarnya. Tetapi melihat kondisi di Jakarta seperti ini, saya tidak bisa. Saya bilang, kenapa? Ya saya ceritakan itu di rumah. Tidak kondusif. Iya. Rumah kondisi seperti itu di rumah kayak bagaimana? Tidak bisa saya bilang. Udah langsung saya melamar ke Cikini itu. Saya melamar di Cikini di awal bulan. Bulan Januari itu pertengahan saya diterima. Jadi tanggal 15 bulan Januari saya sudah diterima. Jadi kerja di sana. Di Cikini. Dan masuk asrama. Ada rumah kamar-kamar disiapkan yang kita disiapkan untuk pegawainya itu. Berarti di rumahnya Om kurang lebih sebulan aja Pak ya? Nggak sampai 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan. Saya langsung tinggalkan karena itu tadi menghadapi tantangan itu. Iya, berarti pamitnya sama Om enak. Iya. Karena alasannya udah kerja, keterima dan harus tinggal di sana. Gitu. Padahal sebenarnya kita juga pengen keluar. Tapi alasannya juga kan karena memang penerimaan untuk kuliah itu di bulan 7. Masih lama. Iya. Jadi masih bisa kerja. Iya. Gitu. Alasan kerja. Alasan kerja pada waktu itu. Jadi sebentar Pak.
Saya tertarik dengan tinggal di rumahnya Om. Setahu saya kalau kita anak tinggal begitu pasti ngerjain pekerjaan rumah. Bapak ngerjain itu enggak? Saya terpaksa Iya. mengikuti. Karena saya punya adik yang di situ, Iya. dia mencuci pagi-pagi. Bapak berarti juga mencuci pagi-pagi. Nah, ikut mencuci, ikut membersihkan rumah. Iya. Bersihkan rumah. Iya. Terus ya kita seperti di kampung lah. Iya. Kita juga menjaga kita dengan Om. Iya. Walaupun tuh Om, ya pasti harapannya juga kita harus kerja. Iya pasti. Kira-kira Walaupun begitu. dia tidak suruh. Iya tidak suruh, memang tidak disuruh. Inisiatif kita memang. Iya. Jadi kalau udah malam di meja makan kita sudah ada duduk, belajar atau apa gitu. Tapi makanan tidak susah Pak. Kalau makanan menyesuaikan lah. Oh, Kira-kira misalnya gitu. kita sesuaikan. Ya kita menyesuaikan. Kalau soal makan kita tidak terlalu peduli sih Iya. pada waktu itu. Lebih ke privasi dan kenyamanan. Pak. Itu yang kita jaga. Ya. Jadi- Akhirnya Bapak kerjalah di rumah sakit Ciki. Jadi saya sampaikan sama punya Om. Iya. Om saya udah diterima kerja di rumah sakit DGI Cikini. Cikini. Dan tidak gampang masuk ke situ Pak. Itu rumah sakit DGI Cikini itu besar. Masih ada sampai sekarang Pak ya? Masih. Nah, Cikini. Hampir sama dengan Karolus. Oh. Itu hampir sama dengan Karolus. Iya, iya. Jadi masuklah saya tanggal 15, diterima saya di situ, Iya. ditaruhlah saya bekerja di ruang perawatan. Ruang perawatan. Nah, saya kerja. Nah, itu yang saya bilang, saya punya pengalaman di situ. Iya. Yang dinas malam, kalau dinas malam, kita dibawa, Sabtu itu sudah dibawa kita ke Bogor. Istirahat di situ. Oh istirahat di sana. Perawat-perawatnya ya, saya masih ingat itu. Kalau hari Sabtu, yang dinas malam, orang semua pegawai dinas malam Iya. yang ada di rumah sakit DGI Cikini dibawa ke puncak di Bogor, istirahat di situ. Minggu baru balik. Wah bagus sih programnya Pak. Oh iya, ada refreshingnya. ada refreshingnya di Bogor. Di puncak lah. Jadi itulah berlangsung. Nah, itu jalan Tuhan ya, jalan Tuhan. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Saya ketemu, tapi saya cita-cita untuk kuliah masih. Masih. Nah, Iya. saya ketemulah sama orang Sunda. Iya. Orang Sunda yang bekerja dia di rumah sakit Di Cikini juga. di Cikini. Iya. Nah, pada waktu itu kan saya di Cikini itu tetap cita-cita saya kuliah. Iya. Jadi pada waktu itu penerimaan di Universitas Nasional untuk kuliah ya. Iya. Saya mendaftar di sana. Jurusan perawat. Enggak, Oh, jurusan ekonomi. Ekonomi. Mendaftar saya di Universitas Nasional di Jakarta jurusan ekonomi. Iya. Karena ke situ yang paling tepat menurut saya. Dan memang pengen Ekonomi. beralih ke ekonomi. Memang, Ekonomi bukan menjenjang ke perawatan ini. bukan ke kesehatan. Karena memang kesehatan perawat menggunakan ijazah perawat Iya. untuk mau kuliah enggak ada. Oh. Zamannya kita tidak ada. Oh berarti stuck di SPK. SPK. Itu aja. Iya, D3 tidak ada. itu waktu belum ada. Kalau mau Iya. dia SPK masuk ke keguruan. Oh. Ada di keguruan keperawatan. Jadi dia jadi guru. Jadi guru SPK. keperawat. Iya. Iya. Itu. Jadi tidak ada lanjutan perawat itu yang berjenjang ambil S1 dan lain-lainnya, tidak ada. Berarti yang dipekerjakan di rumah sakit itu rata-rata lulusan SPK itu. SPK. Pak? Tidak ada yang ke atasnya. Ada akademi. Ada Tapi waktu kan kita tidak bisa masuk ke akademi lagi kan. Akademi keperawatan. Karena kita tidak diterima. Mereka menerima dari SMA IPA. Oh, tapi kan ada tadi kita persamaan tadi Pak. Oh, saya tidak masuk lagi ke situ. Kalau sama jurusan lebih baik saya ambil ekonomi gitu. Itu ceritanya. Gitu Nah, jadi ketemulah saya dengan orang Sunda ini. Ya. Saya keluhkan. Pak, saya sebenarnya bukan kerja tujuan saya. Tujuan saya adalah kuliah. Iya. Gitu. Jadi kalau kamu mau kuliah kemana? Saya tidak tahu. Mau kuliah lanjutan perawat tidak ada.
Iya. Saya mau jadi guru enggak mungkin. Enggak minat ke sana. Enggak ada lagi kemana lagi. Saya hanya mau kuliah. Kalau saya ada 2 ijazah SMA ada, mau kuliah di Universitas Nasional. Ya. Terus dia bilang begini, karena kebetulan rupanya dia mahasiswa di anestesi. Oh, dia lagi kuliah juga. Kuliah. Dia basicnya perawat. Ambil anestesi. Program anestesi. Program akademi anestesi. Iya. Dan dia masuk praktek di Rumah Sakit Cikini. Wah, spesialis itu. Jadi itulah kan ketemu saya kan gitu istilahnya. Iya. Kenapa saya harus ketemu? Padahal sebenarnya tidak mungkin gitulah. Iya. Tapi saya ketemu dan saya bisa ngomongkan apa niat saya ini. Itu jalan Tuhan tadi. Itulah saya bilang jalan Tuhan. Terus apa dia bilang? Kalau kau mau kuliah, masuk di anestesi bagus. Kamu kan perawat, dia bilang gitu kan. Iya, bolehkah? Dia bilang, di mana itu anestesi? Iya. Saya juga nggak ngerti itu dulu. Ada ini. Tetapi itu tidak bisa kuliah di situ kalau tidak ada tugas belajar. Jadi harus yang tugas belajar. Iya. Jadi utusan umpamanya dari rumah sakit mana harus itu. Ya karena kuota sekolahnya itu terbatas. Ya, kemudian mereka membuka hanya untuk pengembangan dari satu instansi. Iya. Termasuk rumah sakit. Oke. Nah, saya bilang, wah kalau begitu bagaimana caranya? Iya. Saya ini di sini tidak mungkin. Iya. Nah, akhirnya saya menyurat kepada orang tua. Iya. Itu hanya sistem menyurat doang, boleh telepon, ada telepon dulu. Dan menyurat itu kan butuh orang pulang kampung dulu. Itu berapa bulan baru nyampe itu. Wah, lama. Tapi udah begitu langsung saya menyurati. Saya mau kuliah di anestesi, tetapi harus ada surat pengantar dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit. Cikini nggak akan memberikan itu kan? Makanya Bapak tidak minta. Cikini tidak bisa. Iya. Lain lagi nanti ceritanya. Saya ceritakan tentang itu. Sip. Jadi akhirnya orang tua saya berpikir juga membantu. Yeah. Terus akhirnya dia bilang, ya carilah ke Dokabu, Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kabupaten Kesehatan ya. Dimintalah surat keterangan bahwa yang namanya si ini adalah pegawai kami yang kami kerjakan nanti kalau sudah selesai anestesi akan ditarik kembali sini dan kami sangat membutuhkan profesi itu. Oh, berarti ini kayak surat rekomendasi kalau sekarang ini Pak. Iya, rekomendasi. Iya, rekomendasi. Asal-asalan. Iya. Terus nggak tahu bagaimana orang tua saya bisa dapat. Bisa juga ya. Dikirimlah ke saya. Iya. Nah, akhirnya saya kasih tahu lah sama teman tadi. Kebetulan dia ketua senat. Di situ. Ketua senat di anestesi. Anestesi itu ya. Udah, saya melamar, melamar lah udah. Saya begitu melamar karena semua kiriman dari instansi, saya tidak mau ketahuan yang modelnya bukan kiriman instansi ece-ece. Itu kan belum saya pernah kerja di sana. Iya. Tapi dikirim surat. Siapa? Akhirnya saya pelajari siapa namanya kepala dinasnya, siapa rumah sakit mana ini nanti kalau udah ini. Iya. Jangan sampai diwawancarai. Siapa tahu diwawancarai kan? Iya. Udah. Itu nanya di mana Pak? Itu nanya di mana? Apanya? Itu nama kepala dinasnya, rumah sakitnya di sana namanya apa? Itu nanya sama siapa? Sama orang tua saya. Oh iya. Saya cuma tanyakan siapa ini. Saya tanya gitu kan. Udah. Selebihnya improvisasi. Iya. Terus akhirnya udah giliran testing. Dah. Tes tulis itu Pak? Tes tulis. Habis itu wawancara. Iya, wawancara. Gitu. Nah di wawancara itu banyak kan pendaftarnya seluruh Indonesia. Iya, sementara kuota sedikit. Kuotanya sedikit, dan rata-rata hanya 40. Dan rata-rata ini utusan dari instansi semua. Dari instansi kebanyakan dari Jakarta. Jakarta banyak kan. Jadi ya enggak tahu bagaimana saya lulus loh Pak. Lulus Pak. Lulus. Dan hanya saya sendiri yang modelnya seperti saya. Yang tanggung sendiri biayanya. Yang lainnya ditanggung oleh instansi masing-masing. Tapi kan Bapak tidak bilang bahwa... Saya tidak bilang. Iya. Gitu. Saya tidak bilang bahwa saya modelnya seperti itu. Berarti Pak kalau saya simpulkan ini
pemikiran pribadi saya. Teman-teman Bapak yang sudah lulus itu sudah orang tua ya. Sudah? Bapak masih muda. Lah, itu lain lagi nanti masalahnya. Itu kalau diskusi di dalam kelas gitu. Paling sakit hatiku di situ. Kalau diskusi, kalau saya sudah ngomong, "Hei anak kecil, gak usah banyak bicara." Karena paling muda di situ. Iya, kan bayangin aja tamat SMA, langsung jadi umur saya memang paling muda. Paling muda. Yang semuanya adalah instansi. Iya, kan instansi pasti yang dia kirim yang senior-senior. Iya, senior-senior. Iya. Ada yang pegawai negeri sudah sekian tahun kerja kan gitu. Iya. Jadi saya sakit hati juga. Itu teman saya itu banyak ceritanya tentang itu. Iya. Itu ada polisi juga dia. Iya. Polisi yang ditugaskan sekolah. Iya. Untuk di anestesi kan. Iya. Dia bilang itu, anak kecil, gak usah kau banyak bicara. Saya bilang, waduh, mati aku. Tapi itu menimpa mental juga Pak. Iya, membuat saya menjadi kacau juga pada waktu itu ya. Tapi ya sudahlah, saya terima apa adanya. Memang begini kondisinya, saya pikir gitu. Mereka sudah senior, sudah pada kerja, sudah tua-tua gitu. Ya udah, saya saya ikutin aja istilahnya. Nah, dengan kesabaran itulah saya ikuti dan saya di kuliah itu ya. Saya akhirnya begitu saya diterima di anestesi, saya permisi di Rumah Sakit DGI Cikini. Di Cikini. Tunggu dulu Pak, berapa tahun di anestesi itu Pak kuliahnya? Kuliahnya 3 tahun. 3 tahun Pak, berarti kayak diploma, akademi. Iya, akademi memang. Saya kira cuman karena kalau sekarang kan lebih ke spesialisasi itu kan. Oh tidak, istilahnya akademi anestesi. Akademi keperawatan anestesi. Itu perawat semua kalau atau? Dulu enggak. Jadi beda ya, kurikulum yang sekarang dengan kurikulum yang dulu berbeda. Jadi kalau kita tuh teknik anestesinya yang diajarkan. Oh, lebih fokus ke anestesi. Ke anestesinya. Pokoknya background pendidikan di situ bisa background pendidikan selain perawat juga ada di situ, tapi masih dalam rumput kesehatan. Harus perawat. Oh, oke. Tidak bisa tidak perawat. Tapi artinya di situ lulusan-lulusannya itu adalah banyak yang sudah kerja kira-kira begitulah. Jadi artinya kan tadi kan saya masuk di Rumah Sakit Cikini itu kan di bulan Januari. Bulan 7, bulan 8 saya kuliah. Jadi hanya di tahun 76 ini Pak ya? Ya, tahun 76 itu jadi saya hanya berapa bulan, 7 bulan di Cikini. Oh, karena tidak bisa Nggak mampu saya. Karena kuliahnya kan. Nah, jadi saya permisi. Minta izin kepada pimpinan rumah sakit. Saya keluar dari rumah sakit oleh karena saya kuliah. Gitu. Apa yang dibilang pimpinan rumah sakit? Saya udah permisi saya begini karena saya kuliah. Saya sampaikan saya kuliah. Saya mengundurkan diri untuk kerja di Rumah Sakit Cikini. Saya dimarahin. Dimaki-maki saya. Kau pikir ini rumah sakit ini batu loncatan katanya gitu. Apa yang dimaksud batu loncatan? Saya tidak, istilah itu belum pemikiran. Batu loncatan lama saya pikir. Enak aja kamu masuk kerja di sini langsung keluar. Ketika kamu kuliah, kamu harus bikin perencanaan dulu katanya. Siap, begini masalahnya dok, saya bilang gitu. Saya ini laki-laki, saya bilang. Di mana laki-laki itu ketika nanti sudah lebih dewasa lagi berkeluarga adalah laki-laki yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Nah kalau saya tidak sekolah, ya saya akan begini-begini terus. Luar biasa pemikirannya Bapak. Itu yang ngomong. Jadi saya harus kuliah mumpung ini saya bisa dapat. Saya lulus. Dia bilang, kalau tidak lulus saya tetap kerja di sini. Ini lulus, dia bilang itu. Wah, saya tetap dimarahin, diomelin. Saya sudah marah. Saya sudah ikhlas saya bercerita. Saya sebagai laki-laki ke depan masa depan saya kan harus lebih bagus. Dan saya akan bertanggung jawab dalam keluarga saya. Dokter tidak mau kasih ini SK saya itu saya robek-robek di hadapannya. Ini kalau karena itu dokter harus tetap bertahan, saya tidak bisa terima. Saya sudah sampaikan apa keinginan saya. Saya pamit baik-baik. Baik-baik. Ini kalau karena SK ini saya robek-robek taruh mejanya.
bingung dia. Saya lihat memang langsung berubah dia. Awas kalau begitu. Di sini Prof. Kelan yang kita pakai sebagai anestesi. Prof. Kelan itu adalah direkturnya. Direkturnya anestesi. Saya laporkan kamu nanti di sini. Diancam begitu Bapak? Diancam saya. Ketakutan Bapak. Mati aku sudah gagal misalnya. Tidak jadi lagi. Sudah tidak jadi kerja. Anestesi juga tidak jadi. Kan istilahnya kan kedinasan itu istilahnya kan ada. Anestesi mati aku dah. Udahlah, udah apa-apalah. Apapun yang terjadi sudah begitu. Tetapi di dalam perkuliahan tetap saya lakukan, ikuti terus. Sejaga diri saya jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai membuat kepada teman-teman ada masalah, jangan sampai saya ketahuan sebagai apa gitu. Karena memang dia bilang, memang waktu itu saya masuk di akal juga memang rencananya, tetapi buat saya sudah ungkapkan gitu loh. Karena apa? Pada waktu itu kan ada baru mulai teknik cuci darah, renal unit itu baru di Cikini itu pemulanya berhasil. Rumah sakit Cikini. Sekarang jadi hemodialisis. Hemodialisis itu. Nah itu mereka kerjasama dengan Jerman. Jadi saya itu rupanya sudah dipersiapkan untuk sekolah di Jerman untuk mengambil khusus untuk hemodialisis ini. Berarti kinerjanya Bapak dilihat selama kurang lebih berapa bulan itu bagus. Saya kemudian mau dipromosikan ke arah sana. Saya juga nggak tahu, tetapi artinya dalam hatiku apa yang saya udah ini yang saya akan tuntut terus kira-kira begitu. Mereka juga nggak ngomong ya. Ya, dia ngomong dia. Baru di situ dia menyampaikan. Ketika dia bilang, kau pikir ini batu loncatan katanya. Kita sudah mempersiapkan kamu untuk pergi ke Jerman untuk belajar tentang hemodialis. Saya di situ juga saya baru tahu, kan? Jadi semua kita bubar perencanaan kita yang kita sudah buat, begitu. Wah, aku kan nggak tahu. Tapi ini kan saya sudah terima. Saya sudah diterima di sekolah kuliah. Kalau yang ini kan hanya training. Baru perencanaan juga. Training juga itu. Training cuci darah. Jadi saya akan tetap memilih ini. Dok, saya bilang gitu. Tetap dia bertahan. Ya udah saya robek. Saya kabur dari asrama. Saya kunci semua saya bawa. Saya kunci pun saya bawa, biar mampus kau di situ, saya bilang. Kau tidak menghargai apa yang keluh kesahnya orang. Karena Bapak dimaki-maki. Ya saya dimaki-maki. Udah. Akhirnya kembali ke tempat keluarga lagi. Di situ ulang. Di tempat Om lagi. Karena niat awalnya kan menyampaikan sama Om bahwa mau kuliah. Iya, gitu ceritanya. Jadi kembali lagi situ, masuklah di situ, sama bergabung lagi dengan adik. Nah, adik saya ini tidak jadi lolos untuk masuk Akpol. Tadinya mau dipersiapkan buat itu. Iya, kan? Karena dia udah lulus, sama-sama lulus kami jadi istilahnya. Dia tahu kan Bapak 1 tahun jadi bawah saya dia. Bapak sempat nganggur. 1 tahun. Nah, dia lulus tahun yang sama, setahun kemudian kan dari SMA. Dia masuk Akabri, nggak lulus dia. Dia lulus, fisik berarti ya. Akhirnya dia kuliah. Kuliah. Ambil jurusan apa itu Pak? Teknik. Oh teknik. Teknik dia. Tapi saya udah kuliah. Adik saya yang satu lagi. Ini bapaknya Olin toh? Itu bapaknya Olin lah itu yang itu tadi. Yang mau Akabri tadi. Terus ada lagi satu lagi adik saya di Medan tapi sekarang dia juga ditaruh di Jakarta. 3 itu adik saya. Semuanya dipersiapkan untuk Akabri. Akabri ini. Semua ditaruh SMA di Jakarta. Sampai adik saya yang paling bontot itu ditaruh SMA di Jakarta. Karena memang berarti orang tuanya Bapak mau sekali ada salah satu anaknya yang harus ada. Karena itu rupanya kebanggaan orang tua. Iya. Dia bilang harus ada. Sampai sekarang kayaknya begitu. Begitu kan. Udah. Akhirnya saya kuliah. Saya baik-baiklah kuliah. Saya menjaga jangan saya yang salah, jangan sampai ada masalah. Saya jaga pribadi saya. Tadi laporannya Direktur Cikini itu
ke pimpinan rumahnya hanya ngancam aja. Oh cuma ngancam. Iya karena apa tidak ada juga Prof Kelan itu tidak ada ngomong apa-apa, tidak pernah juga mencari saya, kan? Tetapi saya jaga, karena sistem gugur 1 tahun itu gugur, Anda bisa mengikuti keluar, gitu. Jadi ikut aja udah, masuklah tingkat 2. Oh setelah tingkat 2 sudah bebas saya, artinya sudah ringan, tidak untuk keluar itu tidak mungkin lagi. Oh iya. Karena kan sistem gugur tadi kan 1 tahun. Iya, berarti sudah bisa adaptasi lah. Ya, habis itu ada. Kalau waktu kuliah ya, saya akan ikut terus. Saya ketemulah dengan dokter anestesi lulusan Jerman, namanya Dokter Linda. Salah satu pengajar di situ juga. Salah satu mengajar di kita. Iya. Nah, terus mengajar di spesialis juga. Saya diajak. Jadi Pak Tigor, kalau kamu ada waktu, ikut saya sama-sama kita anestesi. Jadi asisten. Bantu saya. Jadi asistennya. Jadi asistennya. Wih, peluang nih saya pikir gitu kan. Betul. Nah, saya tidak bertanya masalah duit, masalah apa. Iya. Tetapi saya mendapat keilmuan dari dia. Betul. Tekniknya dia, gayanya dia bekerja. Skill itu yang penting. Dia orang Jerman, dari Jerman. Orang Chinese, tapi lulusan Jerman. Tapi orang Indonesia. Orang Indonesia. Saya diajak. Nah udah, saya ikutlah. Maka setiap Sabtu dan Minggu, saya itu operasi. Sama beliau itu? Sama beliau. Pasti saya diajak. Di semua rumah sakit? Di mana dia bekerja. Tetapi kalau Sabtu dan Minggu itu ada di Rumah Sakit Sumber Waras. Berarti lebih banyak di situ Bapak? Iya. Jadi Sumber Waras, Sabtu udah pergi ke sana, jadi asistennya dia, membantu dia kerja dan lain-lainnya. Iya. Dapat duit. Dapat duit dari situ. Dapat duit. Saya tapi yang terpenting adalah skill keterampilan itu. Oh iya. Orangnya ini Dokter Linda ini orangnya bukan seperti gaya Indonesia kerja. Iya. Dia full waktunya itu terus. Saya di situ banyak pelajari. Kalau orang Indonesia kan banyak cerita. Iya. Kalau dia itu enggak, begitu kerja terus ada aja yang dikerjakan. Ulet orangnya. Nah, dan dia orangnya juga tidak pelit. Istilahnya tidak pelit itu gini, disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Iya. Jadi saya senang, di samping saya dapat ilmu, saya dapat duit, kira-kira begitu. Nah, jadi itu di tingkat berapa itu Pak? Tingkat 2. Tingkat 2. Saya tingkat 2 sudah kerja. Iya. Saya sudah punya duit. Saya kadang di Sumber Waras sama Rumah Sakit Kerolus. Sudah ada nggak ke Cikini Pak? Ke Cikini enggak? Saya tidak ada ke Cikini, ke Cikini saya. Nah, kira-kira begitulah saya selama kuliah itu. Nah, kemudian saya kuliah, jadi itu bisnis tetap. Bisnis tetap. Kenapa bisnis? Ya itu, beli barang dari Jakarta, Tanah Abang, kirim ke kampung. Orang tua saya suruh jual. Orang tua suruh jual. Berarti pendapat ke Bapak, pendapatan ke orang tua juga. Iya, saya bikin itu. Jadi udah terus begitu. Dan akhirnya kan, jadi kalau saya pulang, naik pesawat. Karena sudah banyak uang. Ya ada duit. Kan? Dari bisnis dan juga dari membantu dokter. Ya. Dan saya tidak pernah minta duit kepada orang tua saya lagi. Kuliah berarti bayar sendiri sudah? Bayar sendiri. Wah luar biasa. Tidak minta lagi, tapi tetap orang tua saya kasih. Karena tanggung jawab dia sebagai karena orang tua. Karena saya ada beberapa orang di Jakarta keluarga. Dan tidak lagi tinggal sama om, tapi kita kontrak tempat sendiri. Karena dengan sama adik-adik itu Pak? Iya. Saya bilang sama orang tua kan gini, kita sebenarnya bukan tidak mau artinya tinggal sama keluarga. Tidak keluarga, tapi proses pembelajaran kita akan terganggu dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau bisa kami kontrak lah. Dikasihlah kontrak kami. Jadi orang tua saya sebenarnya begini dia bilang, yang ditakutkan itu sebenarnya kita menjadi orang nakal kira-kira begitulah. Betul, rata-rata begitu. Iya.
dianggap kita orang, jadi nanti nakal kamu kalau tidak ada yang kamu pisah, ngawasin. tidak ada yang ngawasin gitu. Iya. Tapi kita sudah bilang tidak seperti itu. Iya, kita serius di sini. Kita serius gitu. Udah. Jadi ya udah, di rumah kalau kita waktu kontrak itu kita masak sendiri, tapi kita dekat dengan tetangga. Iya, dimasakin kalau kita pergi kuliah, iya. dimasakin nasi makanan kita. Oh, Sayur, tau lah orang-orang Sunda tau. iya. Makanannya kan enak-enak. Masak udah, tapi kita tetap kasih uang. Iya. Gitu. Sering bantu-bantu tetangga juga. Iya, bantu tetangga juga. Kita dekat dengan mereka. Iya. Kita kadang-kadang duduk-duduk di rumahnya, Iya. begitu. Jadi yang kalau saya naik pesawat itu pulang, naik Mandala itu masih saya ingat betul itu, Mandala, pesawat Mandala. Orang tua saya bingung, dia bilang, kau dari mana ambil duit? Kok kamu pulang naik pesawat? Saudara-saudaramu bukan naik pesawat. Tahun 70-an itu Pak. Iya. So, naik pesawat. Ya kan uangnya bapak dihemat-hemat. Oh, Tidak aja hilang. Uangnya bapak tidak bilang ada pengencarian. Iya. Uangnya bapak dihemat-hemat gitu. Ya udah. Gitu. Udah. Kira-kira begitulah. Iya. Nah jadi. Tahun berapa selesai itu Pak? Saya selesai tahun 81. 81. Selesai tahun 81. Berarti lancar terus Pak pendidikannya. Lancar. Tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. 81 selesai. Setelah 81 maka orang tua saya udah begitu udah tahu selesai kuliah. Udah kau kerja, udah carilah kerja katanya di mana. Kalau enggak di sini aja kerja, maksudnya di Medan. Suruh balik. Berbalik ke Medan. Iya. Di mana kerja? Ya carilah PNS katanya. Wah, saya tidak mau jadi PNS Pak. Tidak mau jadi PNS. Sampai marah-marah itu saya punya orang tua. Iya. Kenapa kau tidak mau jadi pegawai? Katanya. Kamu kan kerja mau kemana kamu? Iya. Jadi kamu kerja di mana? Iya. Saya tidak mau kerja di pegawai negeri. Saya mau kerja di mana perusahaan yang terbesar di Indonesia. Luar biasa. Di situ saya kerja. Lah, bingung saya punya orang tua. Iya. Saya masih ingat itu. Karena kerjaan PNS memang bergengsi tapi gajinya nggak seberapa. Ya itu. Makanya saya bilang, saya hanya mau bekerja di mana saya rumah sakit yang memberikan gaji yang besar, kira-kira begitu. Iya. Perusahaan yang besar. Nah, di mana itu katanya? Di Caltex. Caltex ini itu kan Caltex kan besar itu dulu ya. Iya. Sekarang itu agak menurun prestasinya. Iya. Inalum. Inco termasuk besar. Iya, sampai sekarang. Iya. Terus Pertamina. Pertamina BUMN. Udah, situlah yang saya. Jadi, kau tidak mau PNS? Tidak. Wah, saya diam saja. Orang tua saya dia diam aja. Ya udahlah kalau kau terserah. Akhirnya balik saya ke Medan. Iya. Ke Jakarta. Ya. Saya balik ke Jakarta. Melamarlah saya ke Pertamina, melamar ke Caltex, Inalum, Inco, melamarlah saya ke situ. Iya. Caltex memberikan panggilan. Iya. Dipanggil, ikut tes. Kalah di psikotes. Ada psikotesnya juga. Ada psikotesnya. Kalah saya di situ. Kemudian masuk di Pertamina. Ikut tes. Lanjut. Psikotes, lanjut. Ada pengalaman dari Caltex. Dari Caltex itu. Iya. Tuh. Karena yang di Caltex itu saya juga nggak ngerti pada waktu itu. Semua tesnya itu bentuk teknik. Ya kita kan nggak ngerti. Iya. Jadi di Pertamina agak beda. Agak beda sedikit. Saya lulus di Pertamina. Nah di Pertamina itu prosesnya 1 tahun loh. Apanya 1 tahun itu Pak? Prosesnya, jadi medical checknya, medical testnya, psikotesnya, wawancaranya itu berselang-selang, langsung hari ini atau bulan depan atau ini pokoknya 1 tahun itu prosesnya. Pokoknya kalau dihitung itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Berarti Bapak menunggu itu? Menunggu. Jadi selama menunggu itu Bapak ngapain? Saya kerja. Saya tetap kerja. Yang bisnis itu? Saya enggak di situ lagi. Saya kerja tetap di Sumber Waras dengan dokter anestesi tadi. Oh iya. Dan saya bekerja di rumah sakit Atmajaya.
Sebagai tenaga anestesi. Anestesi. Bukan sebagai asisten tadi ya. Tidak, sudah sebagai anestesi di Atmajaya. Iya. Sambil nunggu panggilan. Sambil menunggu panggilan. Iya. Jadi kalau umpamanya ada panggilan tes, iya, saya permisi. Iya. Terakhir itu diterimalah di Pertamina. Akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Tahun berapa itu Pak? Tahun 8182. Iya. 8182. 82 ya. Nah. Kemudian begitu saya diterima di Pertamina, 3 bulan saya di sana dipanggil masuk Wamil. Wajib militer. Sebentar Pak, sebelum ini kan sudah mau masuk ke fase kehidupan Bapak tentang wajib militer. Saya mau tahu Pak, spill gaji yang akhirnya Bapak kan impi-impikan masuk Pertamina. Iya. Kira-kira berapaan di waktu itu Pak? Oh gaji gini. Jadi ketika saya waktu saya masalah gaji ya. Iya. Waktu saya di Cikini, iya, gaji saya cukup. Cukup ya. Besar lumayan. Saya waktu itu saya sudah terima 18.000 di masa itu ya. Masa itu ya. Harga mungkin kalau sekarang gak ada artinya tapi di masa itu wow, udah lumayan itu. Udah besar. sisa-sisa itu. Iya. Gitu. Nah, itu masuk di habis itu kan. Jadi kalau saya kerja dengan Dokter Linda tadi, iya, sekali kerja itu dapat 5.000. Lebih besar sebenarnya. Besar. Daripada di Cikini kan. Oke. Ya, dapat 5.000. Jadi di Pertamina? Di Pertamina. Iya. Nah, itu di Pertamina hari Sabtu kan tidak masuk kerja. Iya. Tapi saya usahakan saya dapat kerja. Oh, Bapak nambah ekstra sendiri? Ekstra. 5.000 per hari. Per hari? 5.000. Udah besar itu. Iya. Terus kita gaji pada waktu itu sekitar 28 atau berapa itu ya. Saya ingat gaji saya waktu itu di Pertamina. Iya. Mungkin kalau bandingnya sekarang sekitar 2 digit Pak ya. Belasan sampai 20-an ya Pak. Lebih lah. Atau lebih 30-an ya. Iya. Gajinya. Waktu itu. Karena waktu itu kalau naik bis itu iya, masih berapa ya? Murah sekali. 100 rupiah atau apa itu dulu. Naik bis itu. Sekarang 28.000. Wah, itu kan udah cukup kan iya, gitu. Luar biasa. Jadi pokoknya duit lah. Iya. Ada duit lah kita. Sisa betul. Apalagi, dan bisa menghidupi adik-adik yang 3 orang ini. Biaya kuliahnya berarti Bapak sudah yang tanggung? Siapa? Biaya kuliah. Kan mereka udah pada selesai juga ya Pak ya? Ini kalau adik saya itu semuanya tidak ada yang masuk ABRI. Iya. Tidak ada yang masuk ABRI. Akhirnya mereka ke kuliah umum. Kuliah umum. Tapi Bapak yang biayai mereka sudah atau? Oh enggak, tetap orang tua saya biayai. Jadi saya agak mewah. Saya menjadi menikmati iya, dan menjadi perhatian, pasti ambil hati kepada saya. Iya. Adik-adik saya ambil hati. Betul, gitu. Betul. Tapi saya tipenya bukan seperti itu. Kalau iya, memang dia butuh, saya kasih. Iya. Jadi tadi Bapak bilang 3 bulan saya di Pertamina. Iya. Itulah panggilan masuk Wamil. Waktu itu masih ada wajib militer Pak. Iya, panggilan itu. Panggilan wajib. Wajib. Jadi makanya saya waktu itu saya nggak ngerti apa ini Wamil. Dan sedikit protes. Protes pada karena waktu itu. Ini sudah berjuang 1 tahun, baru kerja 3 bulan, tiba-tiba dipanggil harus datang. Harus datang. Dia harus melakukan ikut aktivitas itu. Iya. Itu pas di bulan 12 itu. Iya. Jadi saya bilang lah sama, waktu saya dipanggil itu, apa ini maksudnya? Saya tanya sama kakak saya. Iya. Saya dipanggil ini begini. Wah, kalau kau mau cari duit, kau di Pertamina. Iya. Kalau kau mau cari jabatan, kau masuk tentara. Gitu. Kita kan belum diatur di mana lolosnya tuh. Iya. Karena itu Polri dan TNI masih gabung. Masih gabung dulu. Ya udahlah, saya pikir bukan cari duit, tapi prestasi ke depan, saya pikir gitu. Ikut aja. Gitu. Tapi boleh kita menolak waktu itu Pak? Kalau misalnya ada panggilan nggak makanya boleh, saya menolak pada waktu itu. Pak, saya sudah kerja. Iya. Saya udah kerja, ini ada panggilan ini. Kamu enggak tahu, kamu kan warga negara Indonesia.
Dia bilang, iya Pak, saya warga negara. Iya, warga negara Indonesia wajib bela negara. Saya kaget, itu apa maksudnya ini? Jadi maksudnya bagaimana Pak? Wajib militer. Paksa. Loh, jadi tapi kenapa di testing? Ya memang. Gitu. Di testing dulu. Makanya situ ada jatuh diri juga, maksudnya ada rendah diri juga pada waktu kita seleksi itu. Kenapa? Karena ada teman, kan kita diasramakan. Iya. Udah masuk nih. Belum masuk. Oh belum. Selama seleksi diasramakan. Saya sudah ini, saya di ini yang membantu saya si ini, jenderal ini, si ini gitu kan. Oh berarti teman-teman yang diasramakan ini yang juga melakukan wajib militer, mereka berharap masuk di dalam juga. Masuk. Mereka dapat panggilan itu malah senang. Dan berharap masuk gabung jadi akabri. Iya. Kemudian dan sudah ada yang backingan. Ada backingnya. Kalau kita the power of orang dalamnya. Jadi saya waktu itu, apa ini orang ini? Saya pikir gitu kan. Saya masih polos-polos aja waktu itu. Kenapa mereka cerita-cerita begini? Cerita jenderal, ini deking saya bantu ini. Nah saya tidak siapa-siapa. Ya sudahlah. Saya malah terpaksa datang di sini. Iya, itu saya memang itu. Jadi udahlah ikut aja udah. Seleksi demi seleksi. Ya. Lulus. Dan saya lulus di kepolisian. Sebentar Pak. Tadi orang tua Bapak mau sekali ada dari 9 anaknya ini masuk jadi akabri. Sampai diusahakan 3 anak untuk akabri. Bapak tadi bahkan tidak direstui untuk melanjutkan pendidikan, disuruh kerja. Malah Bapak yang jadi akabri. Lulus di kepolisian. Dan tidak ada rencana ke situ. Oh ini jalan Tuhan betul Pak ya. Iya. Jadi ada rencana ke situ. Iya. Terus akhirnya itu kan penerimanya itu pengumuman langsung diangkut ke Bandung. Begitu dia nyatakan lulus, pengumuman langsung dibawa. Bapak. Kita dibawa langsung semua yang lulus itu. Kami ada 47 kalau nggak salah. Dari berapa banyak itu Pak sebelumnya? Ada ratusan. Oh. Itu. Sementara malah Bapak yang tidak ada dekengnya. Malah lulus. Kan gitu. Jadi saya lihat teman-teman yang bicara ini, mana dia? Nggak ada. Kan udah berangkatlah. Ya. Siap. Karena memang dibilang pengumuman bawa semua kelengkapan sudah diumumkan memang. Ya. Langsung naik bis itu bawa ke Bandung ke Secapa Ade. Dan Bapak akhirnya bangga di sini mewujudkan cita-cita orang tua. Benar, saya tidak terpikir ke situ. Nggak pikir ke situ. Tidak terpikir ke situ. Saya hanya terpikir fokus bagaimana apa yang saya hadapi. Jalani aja deh. Iya, jalanin aja kira-kira demikian. Belum ada ke arahnya ke situ. Nah, setelah itu saya masih ingat itu begitu masuk dalam pendidikan ke lokasi Secapa Ade itu daki-dakian itu. Kita naik bus. Apa yang terjadi? Mobil mogok katanya. Mobil mogok katanya kan. Disuruh lu kita dorong. Semua baru mendaki. Gila. Udah suruh dorong. Semua ya kita dorong semua yang ada di dalam itu kan. Kita dorong, saya dikerjain kita itu. Udah. Ternyata itu sengaja. Berarti dia kasih mati mobil. Dikasih mati. Itu lama-lama baru kita tahu. Udah. Kita kan tidak boleh lagi keluar, tidak bisa komunikasi kepada siapa-siapa lagi. Diasramakan. Sudah. Termasuk bagian dari pendidikan Pak ya? Iya, sudah. Jadi gabunglah polisi, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Gabung. Kita ada 224. Semua yang lulus itu. Bapak masuk ke polisinya? Masuk di polisi. Berjumlah 47 orang. Berarti macam-macam tuh itu Pak ya? Ada yang ke tentaranya? Ada yang ke tentara. Ke polisinya? Ada yang ke polisinya. Gabung di situ semua. Gabung, oke. Udah kita gabung di situ. Pendidikan di sana selama 4 bulan. 4 bulan di sana? 4 bulan pendidikannya. Nah, itu enggak digaji Pak ya? Tidak digaji. Bapak ikhlas saja jalan aja. Ikhlas saja, pokoknya santai aja udah. Iya. Maksudnya tinggalin 28.000 ini. Memang. Jadi yang paling lucu saya rasa
Kan keluarga yang di Jakarta sudah tahu saya lulus. Iya. Jadi rupanya diceritakan ke kampung bahwa saya Tigor sudah lulus di polisi. Iya. Dapatlah kabar orang tua. Ya. Terus ternyata orang tua saya tidak percaya. Tidak mungkin itu lulus. Bagaimana bisa lulus dia bilang. Karena mungkin orang tua dia perhatikan ya. Ya. Dia perhatikan ciri-ciri fisik. Ya. Bilang, Ya, ini betul. kayaknya kurang cocok Ya. ini kayak kok cocoknya ke sini. Memang iya. Itu dia bilang. Kerjanya itu hanya baca novel. Bagaimana bisa lulus dia bilang. No? Iya. Tidak mungkin katanya gitu. Ya sudah kalau gitu, kalau orang tua saya tidak percaya kan Iya, gitu ya. iya. Saya kirimlah foto-foto pada waktu latihan. Bagaimana kita haralintan, Iya. bawa senjata Bawa sambil senjata. gitu. Baru dia percaya. Dan bangga di situ. Bangga di situ. Percaya Malah bahwa yang saya malah sudah. yang dia tidak harap-harap ini. Dia tidak harap. Makanya dia bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kerjanya, fisiknya seperti itu. Tidak mungkin. Sedangkan adiknya kita sudah latih. Dipersiapkan. Disiapkan. Sudah ada fisiknya disiapkan. Sudah dekengnya. Nah, sudah deckingnya. Dan dia lulus juga. Dan lulus. Iya. Nah, Jalan Tuhan Pak ya. itu Takdir. itu jenderal loh itu. Saya punya om itu jenderal di kepolisian. Oh yang Mendagi Situmorang. ya, Itu di ABRI. Iya. Jenderal itu. Yang diharapkan bisa Yang mengurus diharapkan. ini. Dan sudah ketemu. Dan saya antar di Tanah Abang. Itu saya punya keluarga itu. Iya. Tapi tidak lulus. Dia lulus. Ya itulah saya bilang. Nah, jadi tidak mungkin dia lulus. Bagaimana bisa lulus? Kerjanya begitu, hanya baca novel. Gitu tuh. Senangnya kan saya waktu dulu senang baca novel. Iya. Nah, baca novel. Bagaimana dia bisa lulus jadi tentara? Iya. Sementara adiknya kita persiapkan sekian tahun, dan Dia lulus. lulus. Ya, itulah udah. Saya kirimlah foto saya. Barulah dia percaya. Wah, lulus rupanya katanya gitu. Jadi Nah, pulang kampung pertama Pak, pakai baju pulang seragam. Pak. kampung pertama kan habis dari 4 bulan, kita Iya. kan dididik lagi polisi. Kejuruannya 3 bulan. Jadi 7 bulan semua. Udah boleh pakai pangkat. Selesai di wisuda. Iya. Pulanglah ke sana pakai pangkat. Pakai baju- Kaget saya punya orang tua. pakai baju seragam. Iya, letnan 1. letnan 2, letnan 2. Dan doang. Oh, kaget saya punya orang tua. Hah? Begini katanya. Ya iya. Udah. Wah udah. Itulah. Tapi itu enggak dipakai Pak gelarnya Bapak yang sebelumnya itu yang D3 kan kalau sekarang kan kalau BEC. iya BEC pakai. dipakai. Pakai. Makanya Bapak jadi BSC. letnan 2 tadi ya. Letnan 2. Letnan 2 BEC. Hmm. Nah, itu ceritanya. Jadi setelah saya itu ditempatkanlah saya di Makassar. Saya tidak nyangka ditempatkan di Makassar. Karena apa? Karena tadi teman saya yang kuliah itu di Jakarta, Iya. yang satu angkatan saya itu yang polisi, Iya. 3 orang dari polisi di Makassar. Iya. Dari Makassar. Jadi artinya tenaga anestesi cukup sebenarnya di sana. Toh? Sementara di Medan ada 1. Iya. Oh dibagi-bagi ya. Iya, di Medan ada 1. Di Jakarta memang pasti kurang. Di Surabaya juga kurang gitu ya. Tapi saya dikirim ke Makassar. Saya juga kaget. Tidak mungkin sebenarnya saya ditempatkan di Makassar. Saya pikir gitu. Karena sudah ada 3 orang yang di sana. Nah, yang teman ini yang paling hebat lagi, yang paling membanggakan bagi diri saya sendiri. Iya. Ketika saya sudah ditempatkan di Makassar, saya kan sudah letnan 1, Iya. letnan 2. Letnan 2. Itu tadi peltu. Di bawah itu. Pak. Yang di bawah, Di bawah. bawah pangkat. Ada yang sersan, Iya. ada yang peltu pangkatnya. Iya. Tahu lah kalau di angkatan kan harus Hormat. hierarkinya Iya. tinggi. Nah, kalau ambil apel Iya. yang perwira Iya. kan. Nah, saya ditempatkanlah di Rumah Sakit Bayangkara. Oh karena basic perawat tadi Ya, anestesi. anestesi. Ditempatkan saya di Bayangkara, masuk di Bayangkara.
Saya begitu berapa bulan di sana ditempatkan di Kendari. Kendari. Nah, di Kendari itu rumah sakitnya masih rumah sakit seperti klinik, poliklinik. Oh, Baru dibuka. Baru dibuka. Jadi saya melapor sama Kapolwil di sana, Pak, kalau memang saya seperti ini tidak digunakan profesi saya sebagai anestesi, saya lebih baik mengundurkan diri. Karena Pertamina tetap menunggu. Mengundurkan diri polisi. Dari polisi. Iya, saya bilang waktu itu. Lah, kamu kenapa? Ya, Pak, profesi saya anestesi loh, Pak. Iya. Bergengsi waktu itu. Jadi iya. Sama dengan dokter spesialis. Spesialis. Saya anestesi, tapi di rumah sakit di sini tidak dibutuhkan tenaga saya. Iya. Nah. Jadi maksudmu bagaimana? Ya, saya harus mempraktekkan ilmu saya. Iya, nanti kalau saya begini terus nanti jadi indah. Iya. Akhirnya apa? Dikasihlah saya bekerja di rumah sakit swasta. Oh, diizinkan. Diizinkan. Jadi saya bekerjalah di rumah sakit swasta di Kendari, di rumah sakit umum Kendari, dan di rumah sakit tentara Korem. 3 rumah sakit saya pegang di situ sebagai anestesi. Tapi yang banyak saya melakukan anestesi di rumah sakit umum. Iya. Posisi anestesi kan penting sekali di rumah sakit. Pada zaman itu. Waktu itu mungkin dokter spesialis anestesi masih terbatas. Jadi kita kayak posisi dokter spesialis anestesi yang operasi tidak akan jalan kalau tidak ada kalau kita. Kita tidak ada. Wah, jadi Bapak megang 4 rumah sakit itu. 4 rumah sakit di sana. Karena nggak ada. Iya. Jadi saya mahal di sana istilahnya. Iya, tetapi saya terus terang aja saya bilang, walaupun saya kerja di rumah sakit 3 ini swasta, pekerjaan saya semua di rumah sakit Bayangkara tetap saya lakukan dengan baik. Yang klinik itu tadi. Dan sampai berkesan kepada beberapa masyarakat yang di sana. Artinya pekerjaan saya. Kenapa saya katakan itu? Masih saya ingat betul itu. Ada seorang PNS, dia mau berobat ke Jakarta, ke Makassar dengan ada tai lalat di sini, mengganggu dia rasa. Oke. Tahu? Jadi tumor jinak Pak. Bukan tai lalat. Oh, tai lalat. Tai lalat. Iya, tumor jinak lah. Jadi saya bilang, kalau itu sih, kalau kau mau, biar saya kerjakan, enggak usah. Kau pesan jauh-jauh. Oh, harus banyak biaya itu, saya bilang gitu. Terus gimana caranya? Nanti saya operasi. Saya bilang itu. Oh, bisa kah? Dia tahu ini operasi memang di sana juga. Iya. Terus cobalah saya bilang gitu. Iya. Dah. Jadi dia bersedia. Iya. Saya kerjakan. Nah, tapi saya serius menjaga nama baik gitu ya. Iya. Nah, saya operasi, saya cari benang yang paling halus. 0,2 kalau nggak salah, 0,5. Supaya hasilnya bagus sekali. Supaya hasilnya bagus. Nah, saya operasi. Nah, tidak ada bekasnya Pak di mukanya itu. Iya kan, wajah kan. Karena di wajahnya kan, dia kan mengharapkan rusak dia pikir kan. Betul. Tidak ada bekasnya. Mulus. Akhirnya ada berapa itu saya kerjakan yang begitu-gitu di sana. Sejak saat itu Bapak langsung dikenal Dikenal. Tai lalat mengerjakan seperti itu. Jadi operasi-operasi yang seperti itu saya kerjakan. Ekserpasi saya kerjakan. Nah, saya kalau dokter pasti benang biasa. Iya. Saya pakai benang yang cantik. Yang spesial. Walaupun agak mahal gitu ya. Tapi memang harus dibutuhkan ketelatenan. Hasilnya selalu memuaskan. Timbullah kecemburuan di antara teman-teman. Biasa. Kecemburuan. Kalau kalau ada prestasi seperti itu pasti akan ada. Timbul kecemburuan di antara teman-teman itu. Kenapa itu Pak Tigor pergi ke sana dapat duit, di sana dapat duit, di sini dapat duit lagi katanya. Saya bilang, kalau kau memang mau butuh seperti saya, kenapa kau tidak ambil seperti ilmunya dengan saya? Baik. Atau kerjakan pekerjaanmu seperti apa yang saya lakukan. Baik. Jangan diusilin. Itu.
Saya juga tidak disuruh untuk melakukan tindakan itu, tetapi karena pasiennya mau, saya kerjakan, dia mau. Betul. Saya kerjakan baik. Orang akan mencari kalau memang kita punya kualitas. Jadi bukan maksa orang. Bukan maksa. Gitu. Jadi sudah 1 tahun saya di sana. Di Kendari. Kendari. Maka si Beni itu kan lahir di Kendari. Oh. Nah, akhirnya dipindahkanlah ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kembali ulang ke Makassar. Kembali ulang. Jadi disitulah mulai berkarya lah. Berkarya dengan. Nah, berkarya di sana. Kalau saya ceritakan panjang. Baik. Jadi kita potong aja dulu sampai sini Pak. Karena saya tahu kisahnya Bapak ini saking asiknya pasti gak cukup kalau cuma sejam lebih.